warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Nadaisyam, absen 22 dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan membahas tentang prospek kerja dari lulusan TJKT saya, yaitu administrasi server. Berikut adalah penjelasannya. Administrator server atau admin memiliki kendali penuh atas server. Hal ini biasanya dalam konteks organisasi bisnis, di mana administrator server mengawasi kinerja dan kondisi beberapa server dalam organisasi bisnis, atau dapat juga dalam konteks satu orang yang menjalankan server game. Lalu ada peran sebagai administrasi server, yaitu adalah merancang, memasang, mengelola, dan mengoptimalkan server perusahaan dan komponen terkait untuk mencapai kinerja tinggi dari berbagai fungsi bisnis yang didukung oleh server sebagaimana diperlukan. Ini termasuk memastikan ketersediaan aplikasi, klien, atau server, mengonfigurasi semua implementasi baru, dan mengembangkan proses dan prosedur untuk manajemen berkelanjutan lingkungan server. Jika berlaku, administrator server akan membantu mengawasi keamanan fisik, integritas, dan keselamatan pusat data atau server farm. Berikutnya, adapun tugas dari administrator server antara lain adalah: yang pertama adalah memegang kendali penuh atas server dan mengontrolnya. Kedua, bertanggung jawab dalam perbaikan masalah yang terjadi. Ketiga, memastikan jaringan tetap bekerja dengan baik sesuai sistem. Keempat, melakukan upgrade jika perlu. Kelima, wajib memastikan backup data aman dan dilakukan sesuai jadwal. Keenam, troubleshooting saat ada kerusakan atau ketidakwajaran pada server. Ketujuh, integrasi jaringan. Kedelapan, pengaturan akses pengguna. Kesembilan, pemeliharaan software dan hardware. Kesepuluh, memastikan security server aman. Dan kesebelas adalah mengamati jika ada potensi gangguan pada server. Berikutnya adalah skill yang harus kita miliki ketika ingin menjadi administrator server. Yang pertama yaitu ilmu secara teori dan praktek seputar server, misalnya menguasai jenis server, contohnya seperti Linux server dan lain-lain. Kedua adalah kemampuan problem solving. Ketiga, skill berkomunikasi. Keempat, skill organisir. Kelima, menguasai hardware dan software yang berhubungan dengan server. Keenam, time management. Kemampuan di atas harus kamu miliki jika ingin bekerja pada sektor ini. Hanya saja karena biasanya sistem kerjanya secara tim terkadang ada spesifikasi khusus. Misalnya, seseorang harus lebih handal di bidang hardware atau lebih condong ke kemampuan berkomunikasi selain menguasai ilmunya. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.